Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, uzikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kula lan panjenengan sedaya dalu menika tasih dipilih kalian Allah, diparingi taufik, ditakdir, dikempalaken datang salah satu kalipun tempat ingkang mugi Allah dan saparing pamilihan Masjid Al-Muhsin dalam rangka rangkaian safari Maulid. Alhamdulillah hari ini hari ke-40. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya orang-orang yang di dalam hatinya ingin mengkhatamkan rangkaian safari Maulid ini, dan kita semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini, berikan panjang umur fi taatillah wa rasulih, berikan kesehatan zahir wa batin, afiah yang sempurna. Apa yang menjadi harapan keinginan kita semuanya, hajat dunia kita, hajat akhirat kita, bibarakatil fi hadza majlis, Allah berikan keridhaan kepada kita, Allah kabul hajat kita semuanya insyaallah, Allahumma amin. Dan semoga yang kita lakukan malam ini, aktivitas yang kita lakukan malam ini, hari ini, hari-hari yang telah lalu dan hari-hari yang akan datang, dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh yang dikabul untuk kita semuanya insyaallah, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah, Allahumma amin. Hari ini insyaallah hari yang istimewa di antara hari-hari istimewa yang lain. Kenapa? Ada jus durennya. Tapi nggih khusus malih munsid gurung mulai wis entuk gawan waluh. Mesake Gus Ulul panggung gawe entuk waluh, entuk plembungan. Entuke wayuh jarene. Ojo. Kok diseneni aku. Guyon tok jarene, aja seneni. Pun belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari kemarin kesempurnaan akal daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek menawi tasih emut sebab beliau memiliki kesempurnaan akal, salah satu pemberian nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mempunyai 3 keadaan, yaitu tentang kewaspadaan. Yang kedua tentang keluasan dalam bergaul. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu karena keluasan kesempurnaan akal pikiran daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beliau sangat bijak, beliau sangat teliti, sangat tepat ketika memilih utusan. Yang pertama, napa sing pertama wau? Tentang kewaspadaan daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki menuliskan di situ, ketika beliau mengutus sahabat Zaid bin Zain untuk mempelajari bahasa dari suatu kaum, beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan seperti ini, ketika seseorang menguasai bahasa kaum yang lain,
niscaya orang tersebut tidak akan terkena tipu muslihat daripada kaum tersebut. Dados tiyang niki rek nguasai bahasane tiyang lintu mboten mungkin badhe dibledhok. Kula kimutan, kula nggadahi kanca ketika kuliah. Ngeten iki nggih natos kuliah. Lho saestu kula kuliah tapi gak lulus. Gak lulus bangga. Mboten bangga kula. Saya mempunyai teman dari daerah Dompu. Jenengan semerap Dompu. Oh, Kecamatan Tawangrejo. NTB mriko lho. NTB, mangke dibikak Google. Wonten daerah namine Dompu. Lah kula nggadahi rencang namine Didi Budianto. Tiyang mriko. Lah piyambake niku mboten Jawa perkara bahasane wong Jawa. Singkat cerita, ketika niku ospek. Ospek mboten semerap. Sinten sing nguruki ujug-ujug piyambake ngomong teng setunggal rencang kula. Kamu ini memang wedus. Lah kanca kula moreng-moreng. Apa di? Kamu ini memang wedus. Tak tempeling kok. Dia enggak paham, enggak ngerti dia. Terus akhirnya tiang ini sampai apa nggih? Rodok nesu tapi akhirnya ngertos, oh iki dibledok. Dibledok. Akhirnya ditangleti. Kamu tahu artinya wedus, kamu tahu. Wedus itu tampan. La ilaha illallah. Kamu ini memang wedus. Akhirnya kali rencang kula sing dianu iki dijelas nih. Wedus itu kambing di. Ya baik ngeten. Maaf saya enggak tahu. Lah pun dangu saged paham. Lah suatu ketika piyambake niki nesu kali kula. Nggih nesu biasa pas bal-balan. Kula ngene sajane rek tak terusne dadi atlet kula niki. Rek tak terusne lho berhubung gak tak terusne rek bahasane pemain iki kula cedera ngoten lah. Nggih. Ketika niku pas bal-balan kula rodok gesek kali piyambake. Akhirnya piyambake niku ngomong teng kula ngeten. Kamu Husni wedus polowijen katanya. Kenapa? Nah, kula kimutan ketika saya membaca kitab ini tadi saya teringat kula kimutan rencang kula niki wau. Piyambake mboten saged mengerti, tidak menguasai bahasa yang dia datangi kaum itu, maka dia dibledok. Makanya Kanjeng Nabi ketika menungso niki ngertos bahasane kaum lintu, niscaya orang ini tidak akan terkena tipu muslihat kados rencang kula. Nah, makanya Kanjeng Nabi nggih ngelingaken dhateng kula panjenengan sedaya. Termasuk nyun sewu nggih kula natos di napa nggih diparingi dawuh setunggal piantun. Piantun niki ngemutne teng kula ngeten. Kalau orang sudah menguasai ilmu bahasa Arab, maka dia sudah menguasai setengah ilmu. Nyun sewu, nek kula panjenengan sedaya sampun kagungan putra lan putri, beri motivasi kepada anak turun kita untuk seneng dengan bahasa Arab. Untuk mau belajar tentang bahasa Arab. Sangat perlu. Kenapa? Dawuh piantun niku wau, kalau sudah menguasai bahasa Arab, dia sudah menguasai setengah ilmu. Dan bahasa Arab itu Masya Allah. Nyun sewu, rek wonten Doraemon tak goleki saestu. Badhe pados ngampil pintu kemana saja. Kula badhe balik zaman tasih alit riyen, kula tak belajar mempeng. Ben kersane saged betul-betul menguasai daripada khususnya ilmu bahasa Arab ini tadi. Karena ilmu itu banyak yang berada di dalam bahasa Arab. Termasuk ilmu apapun, ekonomi dan lain sebagainya, matematika dulu adalah bahasa Arab. Orang Eropa pergi ke tanah Arab untuk belajar bahasa Arab, kemudian ditranslate kepada bahasa Inggris. Jadi seolah-olah ilmunya dari mereka, padahal bukan. Islam itu jaya, ilmu banyak daripada ilmuwan kita banyak, orang-orang Muslim pun. Ya, dawuh Kanjeng Nabi niku.
Termasuk beliau tentang kewaspadaan daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu ketika beliau mengamati strategi ketika akan berperang. Termasuk nopo ingkang masyhur nggih perang Khandaq. Perang Khandaq. Makanya perang Khandaq itu ada berkelanjutan. Akan diceritakan termasuk di situ tentang kekuatan daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan juga beliau ketika mengutus napa nggih bahasane, mata-mata istilahnya, untuk memberikan napa nek bahasane teng bal-balan niku pesaing perang psikologis untuk melemahkan lawan, untuk ngedeni lawan. Nah ini ahli beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Agar apa? Agar apa? Musuh ini tadi wis keder dhisik. Sudah takut duluan. Nah inilah tentang kewaspadaan daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau Masya Allah, ini akibat daripada kesempurnaan akal dan pikiran baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Termasuk semua bidang. Kayak kemarin kulo cerita tentang tata letak ruang kota Madinah. Beliau yang mikir, diatur sedemikian rupa. Sampai diceritakan di dalam kitab itu juga. Dulu sampai hampir penuh. Sehingga rumahnya ini tidak beraturan. Sampai wonten kedadosan ngeten. Dan ini dados hadis nggih. Kedadosan wonten setunggalé dalem niki keadaannya lebih tinggi daripada rumah yang lain. Ini ditegur oleh Nabi Muhammad, tidak boleh. Padahal mohon maaf, 1400 abad yang lalu, 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sudah mengingatkan, tidak boleh sampai salah satu rumah lebih tinggi dari rumah yang lain. Kenapa? Ketika ada salah satu rumah yang lebih tinggi, maka cahaya matahari tidak bisa mengenai rumah yang lain. Ketika cahaya tidak masuk di rumah salah satu ini tadi, maka rumahnya akan lembab. Ketika rumah lembab, tidak sehat bagi penghuninya. Iku pun dipikir kali Kanjeng Nabi. Makanya wonten aturan ngoten. Sehingga beliau betul-betul menata kota Madinah ini. Boten sampai semrawut. Jalannya bagaimana, tempat pasar, bahkan ada tempat olahraga. Jangan dikira tidak ada. Begitu istimewanya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kenapa kok bisa istimewa? Secara umum. Karena Nabi Muhammad nantinya yang akan melanjutkan apa? Yang menerima daripada agamanya Allah. Inna dina indallahil Islam. Karena di dalam Islam ini terhimpun banyak hukum. Terhimpun banyak hikmah. Ketika ini orangnya tidak mumpuni, niscaya tidak akan bisa mikul beban ini tadi. Agamanya sudah agung, tentu yang memikul harus lebih agung. Logikanya pun ketika ada beban 25 kilo, maka orang yang mengangkat beban ini harus di atas 25 kilo bobotnya. Kurang lebih ngoten. Begitu juga agama Islam. Makanya dikatakan Rasul Muhammad SAW al-insanul kamil. Semua yang ada pada diri baginda Nabi Agung Muhammad SAW teramat istimewa. Teramat istimewa. Sampai saking istimewanya semua yang terkait dengan Nabi Muhammad akan menjadi istimewa. Sing kula panjenengan saya lampahi ketika safari Maulid, yaitu kita baca Simtud Duror. Kalau wingi kula sempat badhe izin datang beliau Al Habib Adi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf, saya izin seandainya kita baca Maulid yang lain bagaimana? Misal kita baca Burdah Habib, bagaimana? Di rangkaian safari, beliau tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kula nembe angsal jawabannya wau siang. Sejatosipun pun ngertos. Tapi Allah napa nggih? Metkan Allah ngertikan di dalam pikiran saya, yaitu ketika dawuh daripada Sohib Malik Sintud Duror Habib Ali, maulidku akan menyebar ke seluruh alam. Dan maulidku akan menyebabkan manusia
Siapa yang membaca maulid akan dicintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita kumpul saat ini, kita baca maulid Simtuduror, kita dari daerah yang tidak sama. Niki mawon ngajeng nih betul sing sami niki. Tapi untuk walu kabeh. Niki Bonagung Mas Davi. Angsal cebok alhamdulillah. Saya itu, kula pun ngertos cebok niki mangke damel ngedusi sapine nih. Niki dagang sapi nih, sapine gede-gede nih. Ya, tak promosikno. Kang Gino. Dempelan nyapa to isin. Panjenengan sari teng dempelan kok isin barang. Gak bangga mek dempelan. Aslinipun Pekalongan. Cuman mukim teng Medion teng dempelan. Jenengan nek tanglet Kang Gino sak dempelan. Nggih. Niki Mas Imron. Kula tepang niki mun sedaya niki. Loro niki wis payu. Payu, Mas Imron, Rejo Mulyo. Betul sami toh. Niki sik lali kula. Zaki dagangan. Napa? Loh, jenengan kok wis merapake kula? Pas wis ana fene nek kene rek. Wah, masyaallah kaswat kalah Gus Ulul. Selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju nek sepeda motor Yamaha, niki Yamahmud. Niki anyar niki. Karas nggih, jenengan Karas nggih. Asmane jenengan sinten? Ilham. Ilham dagangan, pondokan niki. Bu, pondokan niki. Nah, niki oh padha loro niki padha sunjangane niki. Nah, sing terakhir niki pimpinane. Gus Ulul ndelik nih. Salahin ndelik gak entuk walu. Entuk pelembungan. Kita semuanya dari daerah yang enggak sama tapi kumpul di satu tempat. Kita baca Simtuduror. Saya yakin betul dawuh daripada Habib Ali. Kita mungkin enggak kenal Nabi Muhammad. Kita mungkin enggak kenal Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad satu persatu kita tahu, bahkan binnya kita, bintinya kita, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tahu. Kenapa? Karena setiap kita membaca sholawat, Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan kepada kekasihnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan ya Rasulullah, umatmu Mas Davi bin sinten Sudarsono membaca sholawat untukmu. Makanya nek nyusewu jenengan bawa kitab, jangan hanya diam saja. Ada kalimat sallu alaihi dan di akhir fasal mesti ada bacaan sholawat Allahumma sholli wa sallim asyrafas sholati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Nek sedaya maos malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di alam barzah sana dengan menyebut nama kita dan menyebut nama orang tua kita. Ojo amin tok lakonono. Makanya panitia usaha mikir pengurus iki piye ya carane jamaah ini bisa mengikuti aktivitas maulid. Jadi nyun saya kula paringi bocoran. Ganjaran rodok paling gede iki dipek pengurus. Lho ya ide dugi pengurus lho niki. Punya andil. Ketika seorang melakukan satu amal soleh, maka pengurus dapat. Lah sakmene kae. Padahal pengurusnya guru piro. Enak, benjing daftar jadi pengurus kabeh. Terus jamaahnya sopor ya tadi. Kalau nak jamaah repot. Ya, kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yakinkan itu. Ketika Anda yakin di situ, kita dicinta oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita belajar mengenal beliau. Orang-orang di luar sana yang dipilih oleh Allah
untuk mempelajari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan jatuh cinta. Bahkan nek jenengan emut, kulo ketika zaman Ali Trian diceritani ibu kulo, bagaimana yang saat niki ngoten napa mboten? Kulo niku badhe tilem kali ibu kulo niku diceritani. Kulo eling kulo, adik kulo Fajar kali Muhammad tasih alit bayi bener. Niku diceritani salah setunggale ketika Nabi Muhammad SAW akan hijrah dikejar oleh Sinem. Sejauh mek siji, ini kae lho sejauh mek siji. Surakoh ngejar. Sampai akhirnya singkat cerita jarane mendelep Surakoh ceblok. Boten saged nyun sewu menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tapi di perjalanan waktu Surakoh ini mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah. Akhirnya masuk Islam. Mengetahui daripada pribadi baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika saya menceritakan tentang kesempurnaan apa yang ada di dalam diri baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin akal pikiran, sekarang kewaspadaan. Saya cerita itu yang dialami Nabi Muhammad. Jenengan mirengaken mawon lah, ngerti gak ngerti bukan masalah. Cuman mohon maaf sering saya sampaikan, kita harus minta sama Allah. Minta apa? Ya Allah, izinkan saya untuk mengenal kekasihmu. Begitu juga saya, ngapunten, ketika Mbah Badrun tadi telepon saya gak ketemu. Terus bojo kula ngomong, Mbah Badrun telepon. Singkat cerita kula telepon balik, gak diangkat. Tak tinggal HP ini. Dia gak diangkat toh. Terus telepon malih, kula angkat. Pinter Mbah Badrun. Kalau wingi panggih gak ngomong apa-apa, gitu. Lek ngomong langsung kali kula mesti wonten unen-unen rodok dawa teng Mbah Badrun. Akhirnya telepon tok, pepet pisan waktu nih. Bib, mangke sing taklim jenengan. Nggih pun ngoten mawon. Top gak? Oh, top. Lek boten tiyang sepuh lagi, wis kula akhire longgo denger-denger wong-wong iki kebiasaan kok yang. Kula ngomong ke bojo kula. Wong-wong iki kebiasaan kok yang, kula ngoten. Loh, apa ada yang salah? Lah jenengan kepingin ya jenengan bojone jenengan timbali yang kan enggak masalah. Enggak usah dipermasalahane. Kok bojoku sing mempermasalahani aku. Ceramah kok bahas bojone ya ngono. Kalau bab liya ta. Ya, ngoten niku. Ketika itu saya duduk, ketika ditutup sama Mbak Badrun, duduk. Saya minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya akan cerita tentang kekasihmu. Bantu saya untuk bisa menceritakan satu perkara yang mana nanti orang yang mendengar akan engkau berikan taufik sehingga faham tentang kekasihmu. Lalek ngundangmu balik gak ngerti apa-apa kan percuma. Kita harus tahu Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa, nyun sewu, cari ustadz, cari kiai, tanya tentang biografi Nabi Muhammad. Itu perlu. Dan sangat perlu. Kenapa? Allah sudah janjikan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Napa tujuane menungso? Nek boten ampunane Allah Subhanahu wa taala. Diakui atau tidak, seneng atau tidak, kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat gelo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan putus asa. Cara paling enak mengetuk pintu magfirahnya Allah melalui wasilah perantara kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang dulu yang memusuhi Nabi Muhammad, tidak senang dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika mengetahui biografi beliau, mengetahui sifat kepribadian beliau, akhirnya jatuh cinta, betul-betul jatuh cinta. Itu yang saya pribadi harapkan kepada keluarga saya dan orang-orang yang mau saya doakan untuk Allah berikan pemahaman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya pemahaman tentang agama dan kekasihnya yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Masukan untuk kita, untuk saya, untuk keluarga saya dan orang-orang yang mau. Anda tahu apa ajaran Nabi Muhammad, Anda tahu sunnah apa Nabi Muhammad, maka lakukan itu, jaga itu, istiqomahkan itu, agungkan itu sunnah Nabi Muhammad. Paling ujung apa? Mengagungkan sunnahnya Nabi Muhammad. Bukan hanya melakukan, bukan hanya istiqomah, tapi bentuk pengagungan. Bagaimana cara mengagungkan? Saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Pemahaman saya sampai saat ini, salah satu cara mengagungkan sunnahnya Nabi Muhammad, ketika kita melakukan kesunahan, satu, adakan pengakuan di dalam hati bahwa ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Dan kita, saya, Anda melakukan karena Nabi Muhammad mengajarkan, karena Nabi Muhammad memerintahkan, karena Nabi Muhammad mencontohkan. Cari kalimat rangkai sendiri. Menurut saya itu salah satu cara di antara sekian banyak cara mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dawuh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, tidak akan mungkin mencapai puncak keimanan yang hakiki, iman sing saestu, iman sing tenanan, kejaba napa ngegungaken sunahe Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan sampai puncak keimanan yang hakiki manusia ini. Napa malih nyun sewu tiang-tiang sing remehne Kanjeng Nabi. Masih maca Qur'ane padha, maca kitabe padha. Tapi ketika dia meremehkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pemahamannya berbeda. Salah satu contoh saya berikan. Ada di dalam kitab Maulid kata min atharis sujud. Nek artosipun Gus dikoreksi nggih menawi nek salah nggih. Niki pondok niki riyen. Allah tapi pun bayu. Nggih. Min atharis sujud. Bekas tanda sujud. Apa bekas tanda sujud? Ada sebagian manusia yang mengatakan bekas tanda sujud adalah jidat hitam. Jangan semerap jidat, batuk. Batuk hitam itu min athari sujud. Lantas apa lagi? Tidak ada. Ya inilah yang dinamakan min athari sujud. Apakah betul? Loh, kan sing jawab. Lah turun apa pripun? Min athari sujud apakah bekas hitam di dahi? Sing jawab gusetok pondok. Bukan. Min athari sujud adalah apa? Yaitu ketika Nabi Muhammad dan para sahabat sujud. Itu nyun sewu mengalir air bekas hujan dan ada tempelan pasir yang ada di dahi. Ini adalah min athari sujud. Lah kok bisa? Nggih, nyun sewu, masjid Kanjeng Nabi riyin kali masjid sak menika zaman sakniki benten. Niki keramik, granit lan sak pitunggalane. Terus atape napa genteng, terus napa. Lah ketika hujan boten bocor. Lantainya bersih karpet. Kalau dulu zamannya Nabi Muhammad apa? Pasir. Lantainya pasir. Kemudian atapnya daun kurma yang dijajar, dirajut, dia jadikan atap. Ketika hujan, maka netes air di situ. Ketika sholat, baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat saat sujud naik bekas air hujan itu mengalir. Inilah yang dinamakan min athari sujud. Kenapa? Nah tadi kok tanda ada jidat hitam itu bagaimana penjelasannya? Nyun sewu ada 7 anggota sujud. Napa mawon? Atau sujud napa mboten saya jajal wong kene iki. Napa jenengan sebut nih? 2 telapak tangan. Kula ngomong normal lho nggih. Kula ngomong normal lho. Aja mbok protes lho ya. Kula ngomong normal. 2 telapak tangan. Kemudian 2 lutut. Kemudian 2 ujung jari kaki, ojo jempol tok toh. Ujung jari kaki. Pinten niku? Loro, 6. Kurang 1. Napa sijine? Bathuk. Pundi bathuk? Bathuk iki apa kagino? Lecehan iki.
Saya setulen nunjuk niki batuk niki. La ilaha illallah. Pundi batuk. Halo, wong bogel. Kayaknya kelmik aku kok kayak urusanku. Pundi bogel. Terserah. Ayo, batuk. Pundi. Mendel. Apa mendel? Meneng. Jangan batuk pundi. Stop. Ayo, Kang. Ayo stop. Pundi. Jiro lu pat mo. Salah kabeh ini mau. Ayo dhuwur. Ojo esuk iki setelah melok ngaji meneng. Ayo bogel. Ayo, pundi batuk. Mbah. Siro. Mendel, Mbah, mendel. Batuk. Stop. 1, 2. Loh, mendel, Mbah. Ngeten lho. Angel men to. 3, 4. Kurang situ, ben ganjil. 5. Salah kabeh. Kanjeng Nabi ketika mengatakan jidat atau dahi atau batuk itu menunjuknya ini antara alis. Ojo burung mari kok. Antara alis ini tengah-tengah. Beliau menunjuk dahi. Dan nyun sewu ini adalah pangkal hidung. Jadi nek sujud irunge kudu rodok dijentepne titik. Masih sak pesek-pesek mesti kena. Jadi niki. Nek jenengan sujudnya ndamel niki, insyaallah teng mriki mboten wonten nek bahasane bojo kula malih niki. Koyok ditotol ula. Lah kula riyen ngoten soalé. Nyun sewu kula riyen ngoten. Terus bojo kula ngeten, "Yuh, abimu koyok ditotol ula." Terus mriki wonten kalih. Niki mboten ditotol ula, sujute kurang pas. Kula mboten ngomong salah nggih. Sujute kurang pas. Nek pas niku teng mriki, insyaallah mboten wonten tanda hitam. Dan nyun sewu. Kula wau kan pun matur teng jenengan. Al-Qur'ane sami, kitabe sami, tapi pemahamane benten. Hati-hati lho nggih. Makane teng Kanjeng Nabi niku saestu diwontenaken rasa hormat teng Kanjeng Nabi. Rasa takdim dateng Kanjeng Nabi. Carane nggih sering nglampahi sunah Kanjeng Nabi. Terus awake diomongi iki sunah Kanjeng Nabi. Contoh mlebet dalem ingkang riyen napa? Suku sebelah kanan. Niki sunah Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi sunahaken napa? Uluk salam. Iku mawon. Sering dilakoni. Lan sak pitunggale sunah-sunah liyane. Nggih, sampun. Derek kurang loro peres Mas Bro. Niku wau kewaspadaan dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sebab dari apa? Kesempurnaan akal daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kedua keluasan. Nabi Muhammad SAW ketika bergaul luwes. Niki koreksi terhadap sing ngomong pribadi kula piyambak. Belajar luwes. Bergaul dengan siapapun beliau bisa menyesuaikan. Bahkan dengan anak kecil banyak diriwayatkan termasuk salah satu sahabat kecil yaitu Anas bin Malik. Beliau sangat tahu bisa menempatkan diri beliau dengan siapa beliau berbicara. Dengan beliau siapa beliau bergaul. Termasuk Anas bin Malik. Wonten kisah jam pinten iki? Setengah 9. Aku mang munggah 10 luwe lho. Niki setunggal terakhir mangke kula tutup. Ketika niku Anas bin Malik didhawuh Kanjeng Nabi, napa nggih wonten setunggal kepentingan nyampe akan datang setunggal tempat. Ditenggo mboten dugi-dugi sampai akhirnya Kanjeng Nabi madosi. Ternyata Anas bin Malik namine tasih alit tuh Anas bin Malik. Usia kalau mboten kelintu niku 10 tahun. 10 tahun niku nggih paling kelas kali kelas 3. Kelas 3 SD. Nah niki piyambake dolanan kali rencange. Perjalanan semerap rencange dolanan derek dolanan. Sampai lali Anas bin Malik. Akhirnya dipadosi Kanjeng Nabi panggih. Lah Kanjeng Nabi niku boten dukani Anas bin Malik. Boten maido Anas bin Malik. Cuman pada saat itu Anas bin Malik didekep saking wengking. Jadi matanya Anas bin Malik ditutupi dengan
tangan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dinyatenaken. Lah Anas bin Malik niki semerap sing dekep niki Kanjeng Nabi. Kenapa? Diketahui dengan wanginya, diketahui dengan kelembutan daripada tangan yang mulia. Ketika didekep ngeten niki Anas bin Malik semerap Kanjeng Nabi, tapi Anas bin Malik mengatakan niki sinten niki? Niki sinten niki? Kalih nyun sewu, punggungnya niki ditempelaken datang majarane Kanjeng Nabi. Sinten niki sinten? Tapi Anas bin Malik niku semerap. Akhirnya dilepas kali Kanjeng Nabi, Anas bin Malik noleh, ya Rasulullah, maaf saya belum menyampaikan amanah Anda. Segera saya akan berangkat. Ya saya tunggu. Nah, Anas bin Malik akhirnya pergi terus kembali. Beliau bisa menyesuaikan bergaul dengan sampai anak kecil bisa. Karena apa? Ini salah satu keistimewaan. Nikmat anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau tidak seperti ini, yang saya mohon maaf, kalau beliau nesuan, kalau Nabi Muhammad SAW marahan, tidak mungkin beliau asal bisa memegang, memikul amanah daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulang ngomong ngeten jangan dikatakan bahwa Nabi Muhammad selalu sabar, tidak marah. Keliru. Rasulullah pernah marah. Kapan? Ketika haknya Allah diinjak-injak, ketika haknya Allah disepelekan, ketika agamanya Allah dihinakan. Beliau marah yang pertama dan tidak ada yang berani menghentikan daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun niku mesti utang siji. Gini kok cara beliau memilih utusan. Insyaallah mugi-mugi panjang umur, panggih malih boten semperat teng pundi dalam keadaan yang lebih baik, sehat, afiat zahir batinnya. Nanti kita lanjutkan bercerita tentang baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya kepada Allah, kita semuanya yang hadir di majelis ini oleh Allah ditakdir diberikan kefahaman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya kefahaman tentang agamanya Allah dan tentang kekasihnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi